Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan ringkasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala pada hari Minggu. Yang didasarkan atas Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus katakan begini, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dalam terjemahan lain dikatakan jika hidup kebenaranmu, jika hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini satu keadaan yang sebenarnya menakutkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat orang Farisi itu tekun. Mereka membaca, menghafal, mengetahui banyak firman Tuhan. Mereka tekun setia untuk beribadah di waktu yang sudah ditentukan. Sungguh-sungguh mereka tekun dengan segala aturan agama Yahudi. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kalau kita lihat satu perbandingan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Tuhan Yesus mulai menyampaikan perumpamaan mengenai orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Dua-dua datang kepada Tuhan di tempat yang sama. Ada satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Tuhan Yesus dahului perumpamaan ini dengan dalam ayat yang 9, katakan, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, 'Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.'" Ini luar biasa orang Farisi ini. Sepintas lalu kalau dilihat orang, sungguh-sungguh dia orang benar, orang suci, orang mau masuk surga. Tetapi kita lihat dia berdoa di dalam hati. Ada kesombongan di dalam hati. Kesombongan kemudian mencela orang habis-habisan. Dia bilang, "Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dan juga tidak sama seperti pemungut cukai ini." Dia tahu ada pemungut cukai yang masuk ke dalam bait Allah. Kesombongan rohani. Ini yang terselubung. Cuma Tuhan yang tahu. Dan seringkali kita juga tahu, tapi banyak kali kita sudah tidak mau tahu. Karena kita terlalu menikmati kesombongan rohani kita. Kita bangga, orang lain lihat kita, orang lain puji kita, pelayanan kita, orang lain puji penampilan kita, dan hidup kita bersosialisasi dengan siapapun. Pimpinan gereja mungkin bangga dengan kita, puji kita. Kita memberikan persepuluhan dari seluruh hasil, dari seluruh penghasilanku. Luar biasa. Tapi Tuhan lihat hati. Saudara, ini kuncinya, ini bedanya. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan mengenai orang Farisi adalah orang munafik dalam Injil Matius 23, dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan katakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku." Ini mengerikan. Jangan sampai Tuhan dapati kita, ibadah kita percuma. Pelayanan kita percuma. Karena yang kita ucapkan, yang kita jalani tiap-tiap hari, tidak sama dengan yang ada di hati kita. Ada kemunafikan. Terselubung, namanya kemunafikan. Ada hal-hal yang menyimpang, yang terselubung dalam hati. Ada orang yang diam-diam sudah bersinah, tapi masih dipakai
dengan cara yang luar biasa, masih dikagumi orang, masih dipilih orang untuk jadi pemimpin. Ini mengerikan. Tapi orang Farisi, orang pemungut cukai berdoa, Tuhan Yesus katakan, orang pemungut cukai ini berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Terbuka. Ada nyanyian katakan, "Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara." Tuhan melihat hati. Firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, apa yang nampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Kiranya Tuhan lihat hati kita cocok dengan maunya Tuhan. Bukan cocok dengan penilaian manusia saja. Syukur kalau penilaian manusia cocok dan penilaian Tuhan juga cocok. Saya selalu sampaikan begini. Kita izinkan Tuhan, beritahu kepadaku. Siapa aku sebenarnya di penilaianmu, bukan siapa aku di penilaian orang lain di sekitarku. Ini Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Tanpa sadar kadang-kadang kita memandang rendah semua orang lain. Tapi kita senyum-senyum seperti menghormati, mengagumi mereka. Ini kemunafikan. Saudara, kiranya Tuhan dapati kita benar sesuai dengan penilaian Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami terus memberi diri kami diselidiki oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapati kami, siapa kami di penilaian-Mu. Sehingga kami berubah ketika kami menyadari keadaan kami yang sebenarnya. Melalui pimpinan Roh Kudus memberitahukan kami. Tuhan memberkati semua kami. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan kami, jamahan Tuhan buat yang sakit. Kiranya lawatan Tuhan buat semua yang alami persoalan apapun dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya lawat, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.